Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia atas nama Saudara Bramasta Putra Redian Tanu dimulai. Profesor Dr. Insinyur Yanuar M.Eng MSc selaku Ketua Sidang Promosi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Rabu 22 Mei 2024, sidang terbuka promosi Doktor Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan ini saya buka. Calon doktor Saudara Bramasta Putra Redian Tanu, sidang terbuka promosi doktor saat ini berlangsung akan mengajukan pertanyaan atau sanggahannya atas disertasi saudara yang berjudul Rekonsiliasi Aktual Virtual dalam Praktik Arsitektur Multispasial. Sebelumnya kami perlu perkenalkan terlebih dahulu nama tim penguji sidang promosi doktor ini. Promotor Profesor Yandi Andri Yatmo, STM Arts PC. Co-promotor Profesor Paramita Atmo Di Wirjo, STM Arts PhD. Tim penguji Aswin Indra Prasta, STMT M.Eng PhD, Institut Teknologi Bandung. Dr. Insinyur Ahmad Haripuat M.Eng, Universitas Indonesia. Dr. Pero Yudhistira, STM Arts, Universitas Indonesia. Dr. Rini Suryantini, STMEC, Universitas Indonesia. Dan Kristanti Dewi Paramita, S.Art, MA, PhD, Universitas Indonesia. Demikian, dan selanjutnya saya persilakan Profesor Yandi Andri Yatmo, STM Arts PhD selaku promotor untuk memulai acara ujian. Calon doktor Saudara Bramasta Putra Redian Tanu, saya persilakan untuk membacakan secara singkat ringkasan atau inti dari disertasi saudara selama 20 menit. Yang saya hormati, promotor Profesor Yandi Andri Yatmo, STM Arts PhD. Perkenankan saya menyampaikan ringkasan inti disertasi saya yang berjudul Rekonsiliasi Aktual Virtual dalam Praktik Arsitektur Multispasial. Bagian satu adalah tentang gagasan multiverse. Gagasan multisemesta diinspirasi dari beberapa film dan novel. Gagasan tentang keragaman spasial ini didukung oleh pemikiran Michel Foucault tentang utopia heteropia, di mana space memiliki kondisi yang heterogen. Pemikiran spasial beragam ini saya refleksikan terhadap wacana aktual dan virtual oleh Elizabeth Grosz, W.J. Scalaga, dan Gilles Deleuze sebagai sebuah potensi generatif. Perkembangan gagasan space dan place berkembang dari era klasik dengan geometri dan spiritualitasnya, era modern dengan teknologi dan identitasnya, serta era postmodern dengan heterogenitas dan kompleksitasnya. Wacana space dan place pada era saat ini menunjukkan adanya pembacaan spasial multiple dengan interaksinya beragam terhadap teknologi dan media. Bagian 2 adalah tentang spasial aktual virtual sebagai multispasial. Kutub mind sense, socioculture, dan spatial diversity menempatkan space dan place dalam kondisi yang heterogen. Plural menunjukkan keberagaman, sedangkan paralel menunjukkan kondisi kebersamaan. Ide ini sejalan dengan gagasan man and matter oleh Tim Ingold, heterospace oleh Michel Foucault, tingkatan spasial beragam oleh Edward Sorja, Homi Bhabha, dan Henry Lefebvre, serta potensi lintas medium oleh Owen Hopkins. Urgensinya adalah melihat potensi relasi aktual virtual dalam konteks spasial. Menurut Scalaga, aktual adalah spasial material, sedangkan virtual adalah spasial yang berbasis pemikiran. Wacananya dapat dilihat dalam 2 perspektif, thinking dan practice. Riset ini meninjau lebih jauh pada perspektif tentang thinking. Perspektif praktis akan menjadi pendukung dalam eksplorasi perancangan pada riset.
Pertanyaan riset utama adalah bagaimana relasi aktual dan virtual terjalin dalam praktik arsitektur multispasial. Dengan pertanyaan lanjutan, aspek operasi spasial apa yang dapat diungkap dalam relasi aktual virtual, serta bagaimana potensi dan peran rekonsiliasi aktual virtual dalam posisi arsitektur sebagai praktik multispasial plural dan paralel. Bagian 3 adalah tentang merekonsiliasi aktual virtual untuk mengungkap operasi multispasial. Diskursus aktual dan virtual dalam konteks spasial banyak dibicarakan sebagai sebuah kondisi dualitas. Terbangun tidak terbangun, konkret abstrak, realitas imajinasi, dan sebagainya. Selain kondisi, aktual virtual dapat dibahas sebagai relasi yang mengarah pada operasi spasial berbasis perancangan. Gagasan rekonsiliasi hadir dari penelusuran teoritis. Gagasan ini menekankan pada konsep paralel, kombinasi, dan transformasi aktual virtual yang menggeser spasial tunggal secara generatif menjadi spasial yang plural. Riset ini saya lakukan dengan pendekatan kualitatif, studi multikasus. Studi kasus meliputi 2 pameran dan 5 alun-alun berbasis games. Kriteria studi kasus saya fokuskan pada karakter representasi, temporalitas, multi-objek, dan aspek generatifnya. Istilah praktik spasial sendiri mengacu pada gagasan oleh Jane Randall dan Henry Lefebvre sebagai sebuah medium spasial spesifik bagi interaksi aktivitas manusia. Saya melakukan analisis data dalam pendekatan riset berbasis drawing. Gagasan drawing paralel oleh Ray Lucas saya gunakan sebagai metode membaca beragam kehadiran spasial. Gagasan kolase oleh Jennifer Shields menjadi metode identifikasi aspek spasial kunci. Sedangkan gagasan AI generatif oleh Chai Lo mampu untuk memproyeksikan berbagai kemungkinan spasial. Bagian 4 adalah tentang studi kasus praktik multispasial. Model spasial pertama adalah pameran. Pameran hadir dengan relasi spasial asal dengan spasial representasinya yang menunjukkan relasi aktual virtual. Pameran pertama adalah Venice Architecture Biennale 2021. Pameran skala internasional 2 tahunan ini mengangkat tema kebersamaan sebagai respon pandemi berbasis aktual virtual. Studi ini mengacu pada gagasan tentang representasi spasial aktual virtual oleh Pamela Gay, Adam Ness, dan Elizabeth Gross. Saya membuat matriks pada 59 pavilion nasional untuk dapat menemukan beragam operasi dan relasi spasial aktual virtual. Hasil riset menunjukkan adanya relasi yang intensif antara origin di negara asal dengan eksekusinya pada spasial pameran. Relasi pertama adalah representasi antara origin kondisi aktual dengan eksekusi artefak aktual. Relasi kedua adalah simulasi antara origin kondisi aktual dengan eksekusi elemen artificial virtual. Relasi ketiga adalah alterasi antara origin gagasan virtual dengan eksekusi elemen artificial virtual. Relasi keempat adalah transformasi antara origin kondisi aktual dengan eksekusi aktual virtual berupa kombinasi artefak dan elemen artificial. Dari hasil penelusuran ini, saya menemukan 15 operasi spasial aktual dengan 4 relasinya. Temuan ini merupakan jembatan antara spasial aktual di negara asal dengan variasi spasial virtual spesifik pada ruang pameran. Multispasial pameran mendemonstrasikan lintasan waktu dan dimensi yang dinamis, mencakup masa lalu, masa kini, masa depan, serta spasial skala kecil, menengah, dan besar. Pameran kedua adalah Pameran Tanahku Indonesia 2017 dan 2021. Pameran ini mengangkat tema material-materialitas sebagai kasus multispasial multiwaktu. Pembeda dengan pameran Venice sebelumnya adalah pada iterasi multiplikasinya. Studi ini mengacu pada gagasan tentang material aktual dan materialitas virtual oleh Antonian Picken, serta ide multiplikasi oleh Lucas Stanek dan Gilles Deleuze. Relasi antara lapangan aktual dengan representasi pameran virtualnya saya gambarkan melalui multiplikasi berbasis objek. Melalui refleksi multi pameran, yaitu pada tahun 2017 di Dialogue dan 2021 di ISBSD, saya mengungkap adanya multiplikasi spasial secara berkelanjutan. Multiplikasi bertingkat ini membuka kemungkinan untuk keberlanjutan pameran di masa yang akan datang. Eksplorasi generatif saya posisikan sebagai demonstrasi ekstensi iterasi lanjutan.
13 spasial pameran diekstraksi menjadi atribut teks. Kemudian dioperasikan melalui prompt AI DALL-E berbasis text to image. Hasilnya adalah multiplikasi generatif aktual virtual hadir sebagai sebuah siklus. Spasial virtual dapat hadir sebagai referensi dari alterasi spasial aktual pada pameran lanjutan. Spasial virtual dapat menjadi basis dari iterasi spasial aktual, menjadi operasi multiplikasi bertingkat dan berkelanjutan. Refleksi dari pameran ini adalah kehadiran objek material dalam pameran dapat menjadi akses terhadap aspek virtual tidak terlihat langsung, mencakup data materialitas, pengetahuan praktik, serta pemetaan material. Pameran menjadi sebuah demonstrasi multispasial generatif berbasis spasial virtual digital maupun fisik. Model spasial aktual berikutnya adalah games pada alun-alun, dengan potensi eksplorasi spasial virtualnya. Studi ini melihat 5 alun-alun dengan games malam hari di kota-kota pada Jawa Tengah. Alun-alun adalah spasial aktual, dengan kemungkinan beragam spasial virtual imajinatif melalui gamesnya. Studi ini mengacu pada gagasan objek sebagai kemungkinan akses virtualitas oleh W.J. Scalaga, serta operasi objek pada pengalaman spasial oleh Rina Arya dan Marta Jejuk. Alun-alun menjadi demonstrasi praktik spasial temporer yang dinamis, berubah dari lapangan kosong menjadi spasial games di malam hari. Saya mengidentifikasi beragam objek sebagai data spasial games melalui kolase. Dari observasi lapangan, saya menemukan 35 tipe games dari kelima kota. Klasifikasi saya lakukan dengan basis pengelompokan games berbasis operasi objeknya. Katalog kolase dari semua tipe games menjadi identifikasi data mentah aktual dari lapangan yang tergambar secara lebih terperinci. Identifikasi games mencakup atribut aktual terlihat serta atribut virtual tidak terlihat langsung, meliputi pergerakan, operasi, serta mekanisme gamesnya. Eksplorasi saya lanjutkan dengan menyusun tiap atribut games menjadi sebuah data teks. Data teks kemudian saya operasikan sebagai prompt. Prompt adalah susunan teks sistematis yang menjadi sebuah perintah operasi generatif. AI prompt digunakan karena keragaman generatif acaknya, yang sejalan dengan ide space dan place yang muncul secara subjektif dan variatif. Prompt adalah sistem pemrograman berbasis teks yang menjadi konstruksi multispasial. Gagasan generatif digunakan untuk menggambarkan sebuah pemrosesan data berbasis komputasi. Berpikir komputasi menurut Janet Wing mencakup dekomposisi, rekognisi pola, abstraksi, dan algoritma. 3 eksplorasi menggunakan model DALL-E dan GPT mencakup eksplorasi proyektif teks ke gambar, eksplorasi deskriptif foto ke teks, serta eksplorasi reduktif prompt teks per teks. Eksplorasi pertama adalah eksplorasi proyektif teks ke gambar. Prompt deskriptif diproses untuk mendemonstrasikan spasial virtual imajinatif dari tiap-tiap games. Beragam spasial virtual hadir sebagai multispasial, diproduksi berdasarkan deskripsi operasi spasial games yang ada. Objek dari spasial games menjadi multi atribut yang memproduksi data teks. Prompt sebagai basis teks diproses melalui multi transisi sehingga menjadi multi proyeksi untuk mendemonstrasikan kondisi spasial yang plural dan paralel. Saya juga melakukan eksplorasi tersebut terhadap 5 tipe games dari keseluruhan alun-alun. Eksplorasi generatif kedua adalah eksplorasi deskriptif, foto ke teks. AI GPT mampu untuk mengidentifikasi dokumentasi foto games untuk diproduksi menjadi data teks spasial secara deskriptif. Eksplorasi generatif dengan modifikasi prompt deskriptif tersebut mampu memproduksi spasial yang lebih imajinatif dan beragam. Eksplorasi ketiga adalah eksplorasi reduktif pada prompt, teks per teks. Eksplorasi ini mengungkap peran dari tiap teks pada prompt dapat mendemonstrasikan keadilan spasial virtualnya. Tiap teks berperan dalam mendemonstrasikan spasial virtual yang semakin spesifik. Dari ketiga eksplorasi, saya mengartikulasikan sebuah alur operasi yang memosisikan konfigurasi objek sebagai portal. Operasi spasial
meliputi ekstraksi atribut, kodifikasi prompt, serta proyeksi spasial spekulatif yang dapat mendemonstrasikan spasial tunggal yang bergeser menjadi multispasial. Games pada alun-alun menjadi demonstrasi multispasial generatif dengan keragaman spasial imajinatif dari gamesnya. Bagian kelima adalah tentang temuan gagasan portal melalui objek dan prompt. Temuan dalam rangkaian keseluruh studi saya ajukan dalam konsep terkait portal. Portal adalah akses untuk mengungkap kehadiran spasial virtual dari spasial aktual fisiknya. Prompt dan objek hadir sebagai titik temu kesepakatan spasial aktual dan virtual. Gagasan portal pertama adalah atribut kolaboratif cerminan sebagai kesepakatan multi atribut. Tiap objek memiliki atribut aktual terlihat serta atribut virtual tidak terlihat langsung sebagai basis kolaborasi multispasialnya. Gagasan portal kedua adalah transisi lintasan multiplikasi sebagai kesepakatan multi transisi. Hal ini mendemonstrasikan relasi aktual virtual yang tarik-menarik sebagai operasi perancangan berbasis multiplikasi. Gagasan portal ketiga adalah proyeksi spasial spekulatif sebagai kesepakatan multiproyeksi. Hal ini mendemonstrasikan aspek generatif dari spasial aktual virtual yang spekulatif. Ketiga gagasan tersebut mendefinisikan kesatuan konsep portal yang menjadi keseluruhan sistem operasi multispasial. Operasi spasial sendiri mengacu pada sebuah aksi transformatif melalui intervensi dan pendekatan perancangan yang sistematis. Bagian terakhir adalah tentang refleksi dari keseluruhan studi. Sebagai kesimpulan dan jawaban pertanyaan riset, terhadap pertanyaan pertama, relasi aktual virtual terjalin dalam bentuk multi kesepakatan tanpa harus meleburkan aktual dan virtual. Untuk pertanyaan kedua, aspek operasi spasial saya demonstrasikan melalui 3 gagasan portal, yaitu atribut kolaboratif, transisi multiplikatif, serta proyeksi spekulatif. Potensi rekonsiliasi aktual virtual adalah memosisikan kembali arsitektur sebagai praktik multispasial lintas dimensi dan medium yang generatif. Kontribusi pertama dari disertasi ini adalah pada perluasan pengetahuan perancangan spasial aktual virtual. Pengetahuan space dan place terrelasi dalam gagasan multispasial. Kontribusi kedua adalah tentang pengetahuan operasi multispasial sebagai bagian dari potensi perluasan strategi perancangan arsitektur. Kontribusi ketiga dan keempat adalah demonstrasi spesifik dari metode analisis riset berbasis drawing dan collage, serta eksplorasi generatifnya melalui kecerdasan buatan berbasis prompt. Prompt adalah sebuah pemrograman perancangan generatif multispasial. Riset ini terbatas pada ragam studi kasusnya, waktu serta teknologi yang berjalan dengan paralel. Potensi lanjutan adalah aplikasi pengetahuan pada beragam spasial skala lain, mikro dan makro, untuk artikulasi, modifikasi, serta adaptasi kembali ruang hidup manusia. Topik pameran Venice Architecture Biennale saya publikasikan pada jurnal Archive of Design Research, pameran Tanahku pada jurnal AZ, serta Games Alun-Alun pada jurnal The Plan dengan status accepted. Publikasi lain adalah pada konferensi Incred dan Edu Arsia, menjadi bagian awal dari studi aktual virtual. Disertasi ini membuka kesadaran digital tidak hanya sebagai perangkat. Arsitektur saat ini merupakan spasial multidimensi, lintas waktu, lintas medium, dengan konstruksi dan pemrogramannya melalui berbagai mekanisme generatif. Demikian ringkasan disertasi saya sampaikan. Terima kasih. Baik, calon doktor Bramasta Putra Redyan Danu, acara ini kami lanjutkan dengan sesi pertanyaan atau sanggahan dari para penguji. Saya persilakan penguji pertama, Aswin Indra Prasta STM MP, ME, PhD, staf pengajar dari Departemen Teknik Arsitektur dan Wakil Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung. Untuk itu, silakan. Terima kasih Pak Ketua Sidang, Profesor Yanwar. Calon Doktor Bramasta, terima kasih sudah mempresentasikan ringkasan disertasi dan saya sudah melihat
beberapa konfirmasi terhadap beberapa pertanyaan di sidang hasil riset. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya lebih bersifat konfirmasi terhadap apa yang sudah saudara lakukan. Yang pertama adalah terkait dengan rekonsiliasi aktual virtual dalam multispasial virtual yang merupakan representasi tak terbatas dari suatu gagasan. Pada proses perancangan, di mana terdapat dua ranah atau design space yang masing-masing memiliki dinamika sekuensial dan siklik, sebagaimana Doors dan Cross, Lawson dan Giro. Bagaimana, yang pertama, bagaimana rekonsiliasi dengan enhancement text-based generative AI ini dapat mengcapture evolusi dan ekspansi pada design space sepanjang waktu. Jadi expansion and evolution over time, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kontribusi rekonsiliasi ini terhadap aspek kreativitas dalam proses desain yang beberapa teori itu mengartikulasikan adanya novelty atau kebaruan, kemudian kuantitas dan kualitas, dan juga ada unsur unexpectedness, ya ada kejutan, gitu ya. 3 pertanyaan ya, Prof. Satu lagi. Yang ini akan terkait dengan text-based generative AI atau prompting yang saudara tulis sebagai sebuah pemrograman perancangan yang boleh jadi memiliki potensi sebagai portal aktual multispasial virtual yang sebagaimana yang saudara presentasikannya. Jika kita memandang sebuah proses perancangan sebagai alur sekuensial yang siklik, apakah prompt di posisi portal ini akan menjadi hub untuk menghasilkan solusi atau latent space, ataukah ada hasil investigasi mengenai proses reflektif dan reasoning kognitif atas generasinya di solution space? Jadi apakah bisa prompt ini difungsikan sebagai hub justru untuk proses timbal balik dalam proses perancangan? Baik, terima kasih. 3 pertanyaan. Yang saya hormati Bapak Aswin Drapasta, STMTM PhD. Perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan atau sanggahan yang Bapak ajukan. Pertanyaan Bapak, kalau boleh saya konfirmasi, mencakup 3 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana evolusi dan ekspansinya dalam konteks waktu yang overtime. Kedua, kontribusi pada desain, novelty-nya bagaimana, dan kualitas serta kuantitasnya seperti apa. Serta text-based design ini, perancangan sekuensial, bagaimana dapat menjadi solusi atau latent space, kaitannya ke sana. Untuk pertanyaan pertama akan saya coba jawab dengan gagasan portal itu sendiri. Jadi sebenarnya evolusi ataupun ekspansi terkait overtime ini akan terkait dengan medium atau teknologi yang saat nanti akan berkembang. Untuk riset yang terjadi saat ini, saya mencoba mendemonstrasikan kehadiran spasial beragam melalui prompt karena karakter keragaman acaknya. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan tools dan beragam perangkat lainnya yang mendukung perkembangan teori, sehingga dalam perkembangan waktu nantinya akan bisa diintegrasikan secara lebih baik, tidak hanya terbatas pada prompt saja. Untuk kontribusi pada desain terkait novelty dan kualitas dan kuantitasnya, saya melihat sebenarnya kontribusi terkait novelty ini adalah terkait mekanisme generatif prompt yang ada disusun melalui ekstraksi atribut dari spasial yang spesifik, sehingga praktik spasial yang semakin beragam berkembang sejalan dengan waktu. Jika diposisikan sebagai basis generatifnya akan sejalan dengan perkembangan kualitas spasial yang dihasilkan secara virtual. Jadi akan sejalan antara perkembangan praktik spasial yang aktual dengan teknologi virtualnya, seperti itu. Untuk bahasan atau pertanyaan sanggahan ketiga tentang portal pada perancangan sekuensial dapat menjadi solusi atau latent space, bagaimana kaitannya dengan solution space. Dalam penelitian ini memang saya mendemonstrasikan kehadiran spasial yang sifatnya imajinatif berbasis pengalaman, tidak murni fokus hanya pada fungsional. Namun dalam perkembangan yang saya ikuti, tidak menutup kemungkinan untuk arsitektur yang sifatnya bangunan atau fungsional bisa digenerasi dengan mekanisme yang hampir serupa. Yang membedakan mungkin adalah pada basis generatifnya.
bagaimana data yang kompleks kemudian diinput untuk menjadi keberagaman multispasial yang lainnya. Memang pada demonstrasi riset kali ini batasannya ada pada spasial imajinatif berdasarkan praktik spasial keseharian oleh masyarakat seperti itu. Baik, terima kasih konfirmasinya, karena saya melihat kontribusi riset ini seolah-olah membuka kotak Pandora dalam metode desain berbasis AI ya. Tidak hanya seperti yang saudara sampaikan, tidak hanya memposisikan teknologi sebagai perangkat. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Cukup Pak Asmin. Oke, baik. Saya persilakan penguji selanjutnya Dr. Isyur Ahmad Heri Fuad, Meng, staf pengajar tetap Fakultas tetap Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia untuk menyiapkan pertanyaan. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang Prof. Yanwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara calon Dr. Bramasta Putra Redian Tanu, saya biasa menyapanya dengan Mas Redi. Ya, izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan disertasi Anda. Dan sejauh ini saya melihat bahwa disertasi ini sebenarnya membuka pikiran kita semua. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Setelah Anda melaksanakan penelitian mengenai aktual dan virtual, Anda sampai pada pernyataan rekonsiliasi aktual virtual dalam praktek arsitektur multispasial. Nah, pelajaran penting apa yang Anda dapatkan dari penelitian ini, dan sejauh mana terjadi pemahaman Anda akan arsitektur setelah melaksanakan penelitian tentang aktual virtual? Itu yang pertama. Boleh 2, boleh 3? Kalau tadi Pak Asmin sudah 3, jadi saya 2 aja bro. Ya. Yang kedua adalah ini barangkali pertanyaan yang agak sederhana ya begitu. Jadi dari penjelasan mengenai rekonsiliasi aktual virtual dalam praktek arsitektur multispasial, bentuk-bentuk presentasi sektoral yang lazim digunakan dalam perancangan arsitektur seperti sketsa, gambar perencana, gambar kerja, model 3D, film, video dapat dikategorikan yang mana, apakah aktual atau virtual? Karena sebenarnya dari penjelasan Anda di dalam disertasi ini, aktual dan virtual sebenarnya adalah aktual begitu. Jadi tidak dualitas, tapi sebenarnya rekonsiliasi. Ini 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Silakan. Oke, yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Ahmad Heri Fuad Meng, perkenankan saya untuk menjawab sanggahan yang Bapak ajukan. Izinkan saya mengkonfirmasi pertanyaan Bapak. Yang pertama terkait pelajaran dan pemahaman setelah melakukan riset ini. Yang kedua adalah representasi dalam proses desain yang terjadi selama ini itu dapat dikategorikan pada karakter aktual atau virtual. Untuk menjawab pertanyaan pertama, saya hendak menjawabnya dengan bagian kontribusi sebenarnya. Untuk pelajaran dan pemahaman baru yang saya dapatkan setelah melakukan riset ini setidaknya mencakup 2 hal besar. Yang pertama terkait pemahaman, dan yang kedua terkait metode perancangan. Untuk pelajaran yang saya dapat adalah pemahaman baru bagi saya pribadi bahwa arsitektur itu muncul sebagai sebuah praktik spasial yang heterogen, di mana selama ini mungkin dikonsiderasikan sebagai praktik spasial yang single atau tunggal. Terutama praktik multispasial sebagai spasial multidimensi lintas waktu, lintas medium. Saya melihat kesempatannya untuk arsitektur terlibat dalam beragam spasial pada beragam medium yang lain selain medium fisik. Sebagai contoh, membuka kesempatan untuk praktik arsitektur memahaminya sebagai praktik multispasial pada praktik mendesain games digital misalkan. Jadi praktik spasial arsitektur sendiri tidak terbatas pada hanya dimensi fisik, tapi pada beragam medium yang tentunya akan sejalan dengan perkembangan waktu. Perkembangan medium ini nanti akan menjadi beragam sehingga arsitektur sendiri pemahamannya akan expanding seperti itu. Untuk pelajaran tentang metode seperti yang disampaikan Bapak Aswin sebelumnya, saya menyatakan dalam riset ini bahwa digital tidak hanya sebagai tools. Banyak pemahaman tentang virtual itu sebagai digital saja. Sedangkan dengan melihat digital tidak hanya sebagai tools, dapat memberikan pemahaman terkait mekanisme generatif
dalam memproduksi spasial yang lintas medium sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, representasi desain yang kita lakukan selama ini, baik berupa sketsa, gambar, CAD, dan lain sebagainya, mengacu pada gagasan W.J. Scalaga yang saya jadikan acuan dalam riset ini, di mana menurut dia aktual adalah spasial berbasis matter atau materialitas fisik. Sedangkan virtual, karena tidak hanya sebatas digital, dia menjadi lebih abstrak, menjadi spasial yang berbasis pemikiran, atau istilah yang dia ajukan adalah mind dependent. Kalau mengacu pada representasi desain selama ini, karena memang representasi itu walaupun ada fisiknya, let's say dia di print ataupun sketsa itu digambar di kertas, tapi dia menjadi perantara untuk bangunan fisik aktual sesungguhnya seperti itu. Keduanya termasuk dalam kondisi yang realitas, hanya ada perbedaan medium di antaranya. Tidak hanya digital, tapi justru segala macam imajinasi, segala macam eksplorasi yang terjadi di pemikiran itu sudah termasuk virtual seperti itu. Jadi representasi desain sebenarnya kategorinya berdasarkan acuan gagasan oleh W.J. Scalaga itu termasuk virtual karena belum ada atau tidak matter dependent tapi mind dependent seperti itu. Demikian jawaban yang saya dapat berikan. Terima kasih Pak. Cukup? Baik. Terima kasih. Saya persilakan pengunjung selanjutnya Dr. Vero Yudhistira, ST, MAr, staf pengajar Departemen Arsitektur FTUI untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Selamat sore Mas Reddy. Jadi ini ada dua pertanyaan terkait dengan penggunaan AI-nya ya. Karena menurut saya ini yang paling menarik dari disertasi Mas Reddy. Pertanyaan pertamanya izin semi beranak Pak Yedi. Jadi tadi kan 30 beranak, tapi ini semi beranak ya. Karena harusnya ada 3 tapi jadi 2 aja. Oke, jadi pertanyaan yang pertama itu kan Mas Reddy memang menggunakan perangkat text to image berbasis generatif AI ya. Yang menurut saya ini menarik karena dia sebagai perangkat itu kan berbasis data. Ya, jadi biasanya kita hanya punya perangkat saja, data yang kita masukkan, kemudian kita olah. Tapi ini perangkatnya sendiri sebenarnya kan berbasis data. Dia di-feeding oleh berbagai macam data sebagai basis sistemnya. Nah, ini kemudian menurut saya menjadi menarik untuk direfleksikan gitu. Bagaimana Mas Reddy melihat ketika seolah-olah ada 2 data yang bekerja di dalam disertasi Mas Reddy. Data Mas Reddy yang kurasi sendiri dan ada data yang sebenarnya kita nggak tahu dari mana ini sumbernya gitu, dan kita nggak bisa kontrol juga gitu. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Jadi semi beranak sebenarnya di situ. Pertanyaan yang kedua itu di halaman 74, Mas Reddy menyatakan bahwa dibandingkan beberapa teknologi sejenis, DALL-E sebagai platform yang Mas Reddy pilih itu memiliki konsistensi luaran yang baik, ya, serta definisi prompt dengan struktur yang cukup jelas. Sementara di halaman 113, di awal paragraf yang kedua, itu Mas Reddy menyebutkan bahwa eksplorasi generatif kecerdasan buasan beroperasi secara multiplikatif, tidak akan pernah menghasilkan kemungkinan yang benar-benar sama. Nah, jadi di sini sepertinya ada sedikit inkonsistensi ketika di awal yang dikejar adalah hasil yang sebisa mungkin konsisten, tapi kemudian Mas Reddy seperti menerima, oh ya ini memang nggak akan mungkin dia konsisten gitu. Pertanyaannya sebenarnya sejauh mana Mas Reddy memposisikan level of difference dari variasi ini di dalam proses analisisnya gitu. Sejauh mana abstraksinya dilakukan? Apakah memang ya udah diterima aja, memang dia akan berbeda gitu kan, multiplikasi gitu, atau sebenarnya ada hierarkisnya di situ? Seperti itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih Mas Reddy. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Dr. Vero Yudhistira STMAR. Perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan atau sanggahan yang Bapak ajukan. Saya ingin mengkonfirmasi 2 pertanyaan Pak Vero. Yang pertama adalah bagaimana melihat 2 data dalam proses desain berbasis data ini. Ada data yang saya miliki dan data yang secara kolektif terus-menerus berkembang dalam penggunaan AI. Yang kedua adalah bagaimana perbedaan istilah terkait penggunaan AI yang dinilai cukup baik dengan kehadiran keragaman yang tidak akan pernah sama hasilnya. Saya ingin mencoba menjawab melalui proyeksi alun-alun yang saya produksi. Data dalam pemrosesan desain berbasis data memang akan cenderung bisa dikategorikan 2 data. Ada data asli yang saya pakai
yang berbasis alun-alun yang diekstraksi atributnya, dan serta data tambahan dari mesin itu sendiri, di mana dia secara siklus akan terakumulasi terus-menerus. Semakin banyak data terinput dalam mesin tersebut, dia akan terus-menerus berevolusi berbasis keragaman data tersebut. Saya melihatnya adalah data utama yang saya gunakan akan menjadi input untuk perkembangan mesin itu sendiri. Jadi tentunya karena keragaman spasial atau praktik spasial yang spesifik, terutama yang saya demonstrasikan melalui praktik alun-alun, tentunya dapat memperkaya penggunaan AI, terutama kalau meninjau AI ini dikembangkan oleh institusi-institusi di luar, sedangkan yang saya coba input datanya adalah yang berbasis lokalitas seperti itu. Sehingga rasanya saya tidak akan menghindari adanya data campuran yang masuk, tapi justru data yang spesifik dari praktik lokal itu akan justru memperkaya koleksi data dari mesin itu sendiri. Tentunya ini akan berkembang sejalan dengan perkembangan mesin itu sendiri. Kemudian untuk merespon pertanyaan yang kedua, bagaimana tentang model yang saya gunakan? Untuk brief singkat, saya mencoba beberapa tools. Yang pertama ada DALL-E, ada Adobe Firefly, kemudian ada Leonardo AI, dan seterusnya. Yang saya lihat kualitas cukup baik ini adalah pada kualitas spasial yang dihasilkan, seperti yang tertampil pada slide. Bagaimana elemen-elemen yang muncul itu tetap konsisten ragamnya. Yang berbeda di sini adalah variasinya. Bisa dilihat pada gambar yang di sebelah kiri itu demonstrasi untuk prompt robotic face seperti itu menghasilkan keragaman karakter. Namun kesamaannya dari keempat atau kedelapan output tersebut adalah masing-masing memiliki karakter yang imajinatif, skill yang terekspansi, scenery yang dramatik, dan seterusnya. Jadi sebenarnya tidak sama di sini adalah bukan tidak sama kualitasnya, tapi tidak sama variasinya. Dia berada pada kualitas visual yang kurang lebih hampir sama dengan keragaman variasi dari tiap komposisi di tiap visual atau spasial yang didemonstrasikan oleh AI tersebut. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Cukup, oke, baik. Selanjutnya saya persilakan selanjutnya Dr. Rini Suryatini SC, staf pengajar staf Departemen Arsitektur FTUI untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Mas Reddy, selamat akhirnya sampai di titik ini. Apresiasi saya untuk Mas Reddy atas perjalanannya sejauh ini, bahwa Mas Reddy nggak hanya membicarakan tentang bagaimana membaca arsitektur itu sebagai sebuah hubungan atau relasi aktual virtual yang kemudian terkait dengan gagasan multispasial. Kemudian bagaimana Mas Reddy juga menunjukkan potensi pengembangan dalam perancangan arsitektur yang ditunjukkan dengan banyaknya publikasi yang dihasilkan. Keren banget. Nah, cuma memang ada beberapa hal yang ingin saya klarifikasi yang menurut saya itu jadi penting dan untuk disampaikan Mas Reddy dalam forum ini. Yang pertama adalah terkait dengan ide praktik generatif yang menjadi salah satu kunci Mas Reddy di dalam penulisan ini. Ada kata-kata operasi relasional yang muncul cukup sering, tapi sepertinya tidak hadir sebagai kata kunci utama di dalam penulisan ini. Sebenarnya bagaimana posisi operasi relasional ini? Apakah dia menjadi sama dengan operasi spasial, ataukah yang satu mencakup yang lain? Ini mungkin Mas Reddy bisa elaborasi lebih lanjut, karena memang sejak awal saya melihat operasi dan relasi selalu diposisikan sebagai dua entitas yang sama, tapi kemudian pada satu titik mereka ketemu. Nah, ini hubungannya sebenarnya seperti apa? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, ini yang menarik dan maksudnya ini menjadi curiosity saya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kesepakatan? Artinya dimaknainya seperti apa? Untuk misalnya memprogram tertentu, untuk memprogram arsitektur, apakah multi kesepakatan itu hadirnya seperti apa? Nah, kemudian yang terakhir, 3 ya Pak, Mama. Yang terakhir, Mas Reddy selaku akademisi, setelah ini mau bagaimana setelah melakukan penelusuran ini? Apa yang kemudian Mas Reddy akan kembangkan atau perjuangkan lebih lanjut dari
hasil penelusuran atau disertasi Mas Redi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Dr. Rini Suryantini STM SC. Perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan atau sanggahan yang Ibu ajukan. Untuk konfirmasi, pertanyaan Ibu Rini mencakup 3 hal. Yang pertama, tentang ide praktik generatif pada operasi relasional, bagaimana kaitan operasi dan relasi dalam praktik sosial. Yang kedua, terkait kesepakatan, makna dari kesepakatan dalam rekonsiliasi aktual virtual itu seperti apa. Dan yang ketiga, terkait peran saya sebagai akademisi, apa yang hendak saya perjuangkan. Untuk menjawab pertanyaan pertama, saya hendak meresponnya dengan panel atau sajian tentang portal. Ide praktik generatif terkait operasi dan relasional ini memang akan menjadi konsekuensi saat kita mencoba membahas 2 hal. Di sini saya menyajikan aktual dan virtual. Pada umumnya memang aktual dan virtual ini dibahas sebagai sebuah kondisi semata, kondisi dualitas yang saling berbeda, terbangun tidak terbangun, aktual imajinatif dan sebagainya. Namun saya melihat keduanya memungkinkan untuk dioperasikan sebagai strategi perancangan secara relasional. Artinya adalah aktual dan virtual ini tidak akan mungkin bisa berdiri sendiri-sendiri, karena sejatinya, saya mencoba mengutip apa yang disampaikan Luigi Scalaga, sejatinya virtual itu sudah ada sejak dahulu kala sebelum digital itu atau teknologi media dan segala macamnya dimunculkan. Saat kita berimajinasi, itu adalah kenyataan dan itu adalah virtual, seperti itu. Sehingga dalam mengoperasikannya sebagai sebuah strategi perancangan, saya melihatnya keduanya punya kemampuan untuk tidak dibahas secara terpisah, tapi justru sebagai sebuah kesatuan. Hal ini akan berrelasi dengan pertanyaan kedua, di mana kesepakatan tersebut hadir sebagai tawaran konseptual dari saya untuk merespon kondisi aktual virtual yang tadinya saling tarik-menarik atau dilihat sebagai sebuah hal yang terpisah. Kesepakatan di sini sebagai konsep filosofi sebenarnya yang hadir merespon sesuatu yang dianggap atau dibahas cukup sering sebagai sesuatu yang bertentangan. Kesepakatan di sini merujuk pada sebuah titik temu di mana didemonstrasikan melalui 3 gagasan ini. Yang pertama adalah tentang bagaimana sebuah objek itu sejatinya memiliki atribut yang tidak hanya terlihat seperti panjang, lebar, material, dan seterusnya, tapi ada beragam atribut tidak terlihat atau dikonsiderasikan sebagai atribut virtual. Hal ini didemonstrasikan lewat beberapa praktik yang saya bongkar sebelumnya, contohnya pada pameran Tanahku, di mana tanah itu sebenarnya tidak hanya fisiknya saja, tapi dia mengandung informasi terkait bagaimana dia dihasilkan, bagaimana dia diolah, siapa yang mengolahnya, dia berasal dari daerah mana, dan sebagainya. Data virtual tersebut tentunya akan bisa memperkaya saat tanah tersebut digunakan sebagai material. Jadi tidak hanya mengkonsiderasi atribut fisiknya saja, tapi juga atribut non-fisiknya, seperti data dan lain sebagainya. Hal ini juga sejalan dengan gagasan-gagasan yang lain, seperti multiplikasi lintasan, di mana tidak hanya objek aktual saja yang bisa untuk merepresentasikan, tapi juga objek virtual artifisial. Sebagai contoh, di Tanahku ini mungkin sketsa hadir, hasil tracing gambar hadir sebagai representasi dari lokalitas. Kemudian untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan yang terakhir terkait peran saya sebagai akademisi, di sini saya ingin melanjutkan perjuangan pemahaman terkait digital yang tidak hanya sebagai tools. Saya menyadari dalam praktik akademisi saya banyak yang memandang sepele terkait digital ini karena hanya sebagai alat bantu. Namun berpikir digital sendiri sejatinya akan merubah pola pikir kita dalam mendesain, sehingga mengintegrasikannya secara konsisten dalam beragam praktik termasuk perancangan ataupun riset rasanya akan membuka peluang untuk evolusi yang terus-menerus. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Oke, cukup. Baik, saya persilakan Muji Kristanti Dewi Paramita, MA PhD, staf pengajar tetap Departemen Arsitektur FTUI untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Ya, terima kasih Ketua Sidang. Selamat siang, Mas Redi. Dan senada dengan Bu Rini, saya mengapresiasi terlebih dahulu telah bertumbuh sebagai scholar sampai ke titik ini mampu mengeksplorasi dan bermanuver di antara berbagai telah yang kompleks secara konseptual maupun metode. Karena Bu Rini sudah 3 pertanyaan, jadi saya hanya 2 saja. Ya. Dan memang saya mungkin akan lebih fokus ke tentang multispasialnya, karena saya meyakini itu adalah di mana kontribusi
utama Mas Redi juga. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, apa relevansi pembahasan multispasial secara teori dan praktik saat ini, dan bagaimana disertasi ini memenuhi kebutuhan tersebut. Ya. Lalu kemudian yang kedua, mungkin ini adalah perkembangan dari pertanyaan ibu ini. Mas Redi banyak menggunakan term generatif di dalam disertasinya. Di dalamnya ada spasial generatif, ada relasional generatif, ada eksplorasi generatif, ada metode generatif. Ya, bagaimana berbagai aspek generatif ini menjadi penting untuk teori perancangan dan praktik perancangan multispasial yang tidak teraplikasikan untuk praktik spasial tunggal. Karena memang term generatif juga digunakan ya untuk praktik perancangan spasial tunggal. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Kristanti Dewi Paramita SARS MA PhD. Perkenankan saya untuk menjawab sanggahan yang Ibu ajukan. Sebagai konfirmasi, saya hendak menyampaikan kembali dua pertanyaan utama dari Ibu Kristanti. Yang pertama adalah apa relevansinya pembahasan multispasial dalam pembahasan teoritis ataupun praktik saat ini. Yang kedua adalah bagaimana segala aspek generatif yang saya bahas dalam tulisan punya aplikasi yang jelas, tidak hanya pada spasial tunggal tapi juga pada multispasial seperti itu. Yang pertama terkait relevansi pembahasan teori dan praktik saat ini, tentunya yang saya ajukan dalam riset kali ini adalah tidak hanya murni multispasial, tapi multispasial berbasis rekonsiliasi aktual dan virtual. Sehingga saya melihat bahwa arsitektur yang mungkin dan berpotensi dan dapat hadir secara multidimensi. Hal ini tentunya mengekspand pemahaman teoritis bahwa arsitektur terbatas pada dimensi fisik saja, di mana dimensi virtual itu hanya sebagai representasi. Namun dalam perjalanannya arsitektur virtual ini hadir sebagai sebuah celah atau potensi di mana posisinya hampir setara dengan spasial aktual itu sendiri. Terkait pembahasan teoritis sendiri, sebenarnya dari bacaan terakhir yang saya baca oleh Owen Hopkins tentang The Dawn of the Multiverse tahun 2023 di jurnal Architectural Design Wiley, dia mendefinisikan tentang multispace. Dalam bacaan tersebut dia mendefinisikan kalau multispace itu adalah gabungan antara spasial fisik dan spasial digital. Seperti contoh, ruang rapat ini adalah spasial fisik dan ruang rapat Zoom itu adalah spasial digitalnya. Jadi dia hanya termultiplikasi atau terrepresentasikan secara digital sehingga dia ada pada kondisi yang multiple. Namun dalam riset ini saya melihat kesempatan tersebut tidak hanya sebagai bentuk representasi, namun juga ada aspek generatifnya. Mungkin menyambung ke pertanyaan kedua. Jadi spasial virtual sendiri akan memproduksi sebuah hal atau memproduksi spasial yang potensial ataupun lain dari spasial aktualnya. Di mana saat ini seringkali dibahas spasial virtual itu adalah sepenuhnya mengacu atau merupakan cerminan murni dari spasial aktual. Hal ini mengacu pada bacaan Elizabeth Gross yang saya baca terkait gagasan dia tentang architecture from the outside terkait virtualitas, di mana sebenarnya dia menyatakan bahwa virtual itu adalah possibility. Di situ dia hadir bahkan akan lain dengan aktualnya karena beragam proses yang berbeda, karena medium yang berbeda dan sebagainya. Hal ini mungkin sedikit menyambung ke pertanyaan kedua tentang generatif yang bagaimana aplikasinya ke spasial tunggal ataupun multispasial. Aspek generatif di sini saya mengacu pada gagasan oleh Stanislaw Scielo, di mana dia mendefinisikan bahwa generatif ini adalah proses perancangan yang berbasis data kompleks, sehingga mesin punya peran untuk dapat mendefinisikan atau memberikan peluang dari olahan data tersebut untuk produksi yang sebenarnya mungkin saat ini manusia terbatas dalam mengelolanya. Sehingga rasanya aspek generatif ini akan menjadi aspek kunci dalam beragam praktik kedepannya, baik itu praktik edukasi ataupun praktik perancangan fisik ataupun praktik riset dan lain sebagainya. Saya melihat sebenarnya peluangnya bagaimana dia tidak hanya pada spasial tunggal, karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa multispasial yang saya angkat ini adalah berbasis relasi aktual virtual,
Sehingga multi space yang tadi disampaikan semisal oleh Owen Hopkins di tulisannya, saya mencoba mengekspand hal tersebut, di mana virtual itu tidak hanya cerminan saja dari aktual, tapi justru dia punya potensi generatif memproduksi sesuatu yang acak, lain, dan mungkin kalau direfleksikan itu akan memperkaya evolusi praktik itu sendiri. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Oke, boleh saya tanya? Terima kasih, cukup. Oke, baik. Saya persilakan berikutnya co-promotor Profesor Paramita Atmodiwirjo, ST.M.Hart, isi Guru Besar Arsitektur FTUI untuk menyampaikan tanggapan. Terima kasih kepada Profesor Ketua Sidang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua Bapak dan Ibu penguji yang telah memberikan berbagai pertanyaan dan komentar untuk calon doktor kita, Mas Freddy, yang saya pikir sangat konstruktif untuk memperkuat ide-ide yang disampaikan dalam disertasi ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan beberapa komentar atau catatan terhadap temuan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Mas Freddy. Ada dua catatan yang akan saya sampaikan. Jadi yang pertama, saya melihat bahwa disertasi ini berupaya untuk mendemonstrasikan penelusuran terhadap gagasan relasi aktual virtual sebagai sebuah cara pandang terhadap ruang arsitektur yang bersifat plural dan paralel. Penelitian ini dilakukan oleh Mas Freddy dengan menelusuri dua model aktual virtual. Yang pertama adalah kasus pameran yang termultiplikasi, dan yang kedua adalah kasus games di alun-alun yang merupakan suatu kegiatan yang sangat lekat dengan keseharian kita. Saya melihat bahwa kedua model ini mungkin dapat mewakili berbagai kemungkinan relasi aktual virtual yang ada dalam kehidupan masyarakat kita. Dan tentunya masih sangat banyak sekali model-model relasi aktual virtual lain yang mestinya bisa menunjukkan sifat plural dan paralel dalam ruang arsitektur kita. Model-model ini yang telah dicoba untuk ditelaah lalu kemudian diproses secara generatif menunjukkan pentingnya cara pandang dalam bidang disiplin ilmu arsitektur mengenai ruang yang tidak lagi dapat dilihat sebagai ruang singular, namun tidak terlepas dari adanya ruang-ruang hasil multiplikasi, cerminan, transisi, dan proyeksi antar ruang-ruang tersebut. Nah, tentunya dengan penelitian ini kita bisa melihat adanya peluang lebih lanjut untuk bisa mengeksplor model-model multispasial lain. Jadi artinya pameran dan games ini barangkali merupakan satu kasus yang bisa mendemonstrasikan banyak hal, namun akan terbuka peluang-peluang lagi lebih lanjut untuk bisa mengeksplor model yang lain, kemungkinan multiplikasi yang lain, dan juga relasi lintas medium yang lain. Jadi barangkali kalau di sini masih terbatas pada medium-medium tertentu, tentu di masa depan akan dengan pemikiran yang serupa akan sangat terbuka peluang untuk mengeksplor model-model yang lain. Kemudian catatan saya yang kedua adalah terkait metode dari riset ini. Mas Freddy dalam mengerjakan riset ini tidak hanya dengan melakukan kajian empiris terhadap data lapangan lalu kemudian mengolahnya, namun riset ini juga mencakup praktek making. Dan ini yang saya pikir menjadi salah satu kekhasan dari riset ini ya, karena menempatkan disertasi ini sebagai salah satu bentuk research by design. Jadi proses riset yang tidak hanya mengumpulkan data-data yang ada, berbasis data yang ada, tetapi juga mencoba untuk melakukan proses-proses graph making yang dalam hal ini adalah lewat generatif AI. Penelitian ini mencoba untuk melibatkan praktik dalam membangun kemungkinan multispasial melalui perangkat generatif dengan artificial intelligence. Praktik yang dilakukan berupa iterasi berbagai kemungkinan multispasial berbasis games yang ditemukan dalam keseharian masyarakat. Di sini saya melihat bahwa proses yang ingin ditunjukkan ini bukanlah sekadar proses iterasi secara teknikal, namun mendemonstrasikan kondisi-kondisi dari proyeksi dan multiplikasi dari ruang yang selama ini bersifat tunggal. Sehingga proses ini menunjukkan perluasan praktik arsitektur di mana prompt building menjadi bagian dari proses making dalam arsitektur. Meskipun praktik menggunakan prompt ini sudah banyak dilakukan, namun proses prompt building yang ditawarkan dalam penelitian ini yang merupakan sesuatu yang menjadi kebaruan dari penelitian ini adalah proses yang berbasis struktur ruang aktual, sehingga proses ini menjadi potensi untuk menjembatani ruang yang bersifat paralel. Dan hal yang juga penting di dalam penelitian ini saya lihat adalah bagaimana disertasi ini bisa mendemonstrasikan bahwa objek yang
barangkali selama ini kita lihat sebagai komponen ruang atau komponen spasial, di sini tidak lagi sebatas menjadi komponen yang disusun atau dikonfigurasi, namun berperan sebagai portal yang digunakan sebagai basis prom building untuk mengkonstruksi ruang arsitektur yang bersifat plural. Nah, tentunya pergeseran-pergeseran ini menjadi satu kontribusi yang penting dari penelitian ini yang kemudian kita harapkan dapat membuka wawasan kita semua tentang bagaimana kita mendefinisikan ruang arsitektur dan termasuk bagaimana kita mendefinisikan praktek menghasilkan ruang arsitektur atau praktek making itu sendiri. Demikian catatan yang dapat saya berikan terhadap disertasi dari Mas Reddy. Terima kasih. Oke, baik. Gak ada yang perlu dikomentin pada Mas Reddy, nggak ada ya? Oke, baik. Ya. Saya persilakan promotor Profesor Yandi Andriyatmo, STM Art, PhD, Guru Besar Arsitektur FTUI untuk menyampaikan tanggapan. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Bisa jadi praktek arsitektur sudah sangat membosankan, bisa jadi pendidikan arsitektur sudah sangat ketinggalan zaman dan sangat membosankan. Saya pikir kita perlu melihat kembali posisi dari bagaimana praktik dan ilmu arsitektur itu berkembang. Disertasi Reddy sesungguhnya membuka kemungkinan itu, kemungkinan baru tentang bagaimana kemudian ilmu arsitektur baik praktek dan teori berkembang untuk saat ini dan masa depan. Di sini sebetulnya yang utama bukan tentang digital tools, tetapi bagaimana kemudian digital thinking masuk ke dalam desain metode dan pengetahuan-pengetahuan baru dari kehadiran ruang-ruang baru dalam arsitektur. Itu yang ditelusuri oleh Reddy dengan sangat hati-hati. Disertasi ini sebetulnya dimulai dari pertentangan antara virtual dan aktual. Itu yang kemudian menjadi utama. Tetapi benturan itu yang kemudian membuka persoalan yang lain. Saya pikir benturan itu yang kemudian membuka kemungkinan-kemungkinan baru rekonsiliasi antara aktual dan virtual. Persoalan tadi kemudian menghadirkan ruang-ruang yang banyak, bukan cuma ruang aktual, tetapi ruang virtual yang semakin mudah digenerasi dan semakin nyata. Ruang-ruang yang banyak ini menjadi sebuah keharusan yang kemudian bisa menjadi simulasi bagi kita untuk kita pelajari dan kita alami. Persoalan itu juga menghasilkan kehadiran portal sebagai sesuatu yang sangat penting. Dengan mudah kita bisa keluar masuk pada sebuah ruang, apakah itu nyata atau tidak nyata. Dan itu menjadikan kita menyadari pentingnya kehadiran arsitektur. Dan membangun prom dari pengetahuan dan penguasaan teks itu yang kemudian ingin disampaikan lebih detail oleh Reddy. Bagaimana kemudian teks itu dikuasai dan kemudian dikonstruksi dan menjadi berbagai macam kemungkinan space, ruang-ruang yang mungkin terjadi. Dan setiap teks berubah, ruang kemudian menjadi berubah. Saya pikir disertasi ini memposisikan ilmu baru itu dan sangat penting bagi kita, dan akan ketinggalan kalau kita tidak masuk ke dalam ranah ini, terutama di dalam desain dan metode arsitektur, kaitannya dengan bagaimana kemudian programming arsitektur menjadi wajib untuk kita pelajari. Arsitektur yang sangat mudah untuk berubah, arsitektur yang sangat mudah untuk dihadirkan, ruang-ruang yang sangat banyak, dan penguasaan teks, dalam hari ini teks sebagai prompt tadi itu, sebagai konstruksi, dan mencari teks yang paling tepat untuk kebaikan, itu yang kemudian jadi penting. Ada persoalan yang sebetulnya mungkin belum terlalu diungkap di sini, tapi menjadi PR kita bersama. Manakala kemudian kemungkinan-kemungkinan itu menjadi semakin terbuka tanpa kita tahu sebetulnya persoalan apa yang sesungguhnya. Etika dalam, di sini saya bicara tentang moral dan etika, siapa yang bertanggung jawab, apa yang terjadi dan seterusnya, karena beberapa hal memang kemudian terkait dengan bagaimana kemudian mesin bekerja di dalamnya yang kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana.
Pada akhirnya saya ingin menyatakan aktual adalah nyata, virtual adalah kenyataan saat ini, menguasai keduanya adalah masa depan dalam ilmu arsitektur. Terima kasih. Waktu habis, ujian telah selesai. Ujian telah berakhir. Izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian, dan sidang kami skor 15 menit. Ketua Sidang Promosi Doktor beserta tim penguji meninggalkan ruang sidang terbuka menuju ruang sidang tertutup. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Calon Doktor Saudara Bramasta Putra Rediantanu beserta pendamping dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Fakultas Teknik Universitas Indonesia beserta tim penguji memasuki ruang sidang terbuka. Hadirin dimohon berdiri. Promosi Doktor Universitas Indonesia saya buka kembali. Doktor Saudara Bramasta Putra Rediantanu, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Pemotor yang diketuai oleh Profesor Yandi Andri Yatmo, STM Art, PC, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudara, dan Ketua Departemen Arsitektur telah pula melaporkan hasil ujian proposal riset, hasil publikasi ilmiah, dan ujian hasil saudara. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Bramasta Putra Rediantanu menjadi doktor dalam program studi arsitektur dengan
IPK 4 Sumah Keluar. Untuk diketahui bahwa Dr. Bramasta Putra Redian Tanu adalah doktor yang ke-22 pada program studi arsitektur dan program doktor ke-545 di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Sebagai informasi, saat ini FTUI telah memiliki 545 lulusan doktor dengan rincian sebagai berikut: 70 lulusan dari Departemen Teknik Sipil, 105 lulusan dari Departemen Teknik Mesin, 170 lulusan dari Departemen Teknik Elektro, 70 lulusan dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material, 22 lulusan dari Departemen Arsitektur, 71 lulusan dari Departemen Teknik Kimia, dan 20 lulusan dari Departemen Teknik Industri. Sidang ditutup. Kami atas pimpinan Fakultas Teknik Universitas Indonesia menyampaikan ucapan selamat kepada Dr. Bramasta Putra Redian Tanu atas gelar yang saudara peroleh. Dengan demikian, ujian promosi doktor telah berhasil dilaksanakan dan dengan ini sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Berlaku dan sesuai dengan keputusan sidang terbuka promosi doktor Fakultas Teknik Universitas Indonesia, saya menyatakan Saudara Bramasta Putra Redian Tanu lahir tanggal 14 November 1988 di Surabaya, menjadi doktor dalam bidang ilmu arsitektur, sehingga saudara memperoleh semua hak dan kehormatan yang dicakup oleh gelar tersebut sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Sebagai bukti pengangkatan saudara, dengan ini saya serahkan kepada saudara piagam dan medali pengangkatan saudara sebagai doktor ke-22 dalam bidang ilmu arsitektur Universitas Indonesia. Masih oke. Masih oke. Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kali ketemu Redi, saya bertanya ke Redi, kenapa namanya Redi? Ternyata memang namanya tujuannya supaya selalu ready. Jadi ini yang terjadi sebetulnya sama nih Bapak dan Ibu semua. Jadi ternyata Mas Redi ini selalu ready dalam segala hal, dan itu bisa kelihatan di IPK-nya itu jajar 4 semua. Nggak ada yang sedikit pun yang agak nyelungsep gitu loh. Gimana Red? Bener ya? Tapi Redi berusaha keras. Setiap kesempatan dia berusaha keras. Dan nama Redi itu ternyata sedemikian Redinya, bahkan soalnya belum dikasih jawabannya udah ada. Jadi sampai suatu waktu, Red, nanti bikin tuh ya Red ya. Ya Pak, ini sudah saya siapkan. Yang ada suruh ganti. Karena bukan itu yang diminta. Bahkan sebetulnya Bapak dan Ibu untuk promosi ini 14 hari sebelum sidang PPT-nya udah jadi. Ya 3 hari sebelum sidang saya panggil ke rumah, ganti yuk. Dalam perjalanannya sebetulnya
makna kata ready tadi. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah memberikan nama yang sangat baik. Saya pikir nama itu memang saya bisa melihat kalau ready memang sosok yang mesti bisa diandalkan sesungguhnya, dan dia memang sangat tanggap terkait dengan apapun itu yang kita butuhkan, dan itu yang tercermin dari tugas dan kewajiban yang selama ini di UI. Kami bukan cuma menjadikan ready seorang dokter sesungguhnya, tapi kami ingin dia menjadi scholar yang sesungguhnya. Jadi di samping dia belajar tadi itu sudah perform sangat baik, saya kira dia juga belajar mengelola riset dengan baik. Ada beberapa riset yang kemudian dikelola oleh Ready, dan tadi itu kan juga ada jurnal yang kemudian ditampilkan melebihi ekspektasi, karena sesungguhnya syarat untuk doktor itu cuma satu, tadi Ready sekaligus 3. Artinya dia melebihi dari yang seharusnya, dan itu apresiasi untuk Ready. Hal yang paling penting yang saya pikir yang sulit untuk Ready pelajari tapi akhirnya dia lakukan itu adalah tadi itu, karena dia selalu ready, gajah pun langsung ditelan. Bo ya dikunyah dulu pelan-pelan, diresapi rasa gajahnya dan seterusnya. Dan itu kemudian yang saya pikir yang banyak dia pelajari hari ini. Jadi tidak selamanya yang paling cepat itu juga paling baik. Butuh waktu sebentar untuk meresapi dan seterusnya. Bahkan di dalam menjawab itu sempat ditrain, jangan langsung jawab, jangan langsung jawab. Pikirkan yang paling baik dulu. Karena saya tahu kalau diperhatikan, kalau misalnya kita bongkar komputernya Mas Ready, kalau saya nyari di Google search, cepetan dia dapatnya dari database dia sendiri. Entah gimana cara dia nyarinya. Tapi tiba-tiba ada Pak, ini Pak. Lah nyarinya gimana? Kalau saya kan search dari komputer saya sendiri, ngetiknya aja udah susah. Tapi dia langsung bisa ketemu urutannya, silsilahnya, yang teks-teks dengan tanggal dan seterusnya yang sangat lengkap. Dan itu memang mencerminkan cara dia menyusun yang memang sangat baik terkait dengan apa yang menjadi penting bagi dia. Ya, Bapak Ibu, ini Mas Ready adalah bimbingan saya dengan Prof. Mita, tapi sebetulnya bukan saya saja yang membimbing beliau. Sebetulnya juga di dalam diskusinya itu ada Kak Kris, ada Mbak Rini, dan semua yang ada di sini itu yang ikut membantu, termasuk juga sebetulnya rekan-rekan dari S3-nya, ada Mas Devri dan seterusnya, ini yang semua yang ada di sini. Itu kami sebetulnya keluarga besar yang nanti kita bersama-sama ingin mengembangkan pengetahuan arsitektur menjadi lebih baik. Sekali lagi selamat buat Axel ya, berarti ya, tol ya. Manggilnya lain sebetulnya, kami manggilnya bukan Axel, tapi kita punya panggilan khusus. Dan itu kalau dilihat, ini kan beliau kan sebenarnya kan influencer ya. Ada podcastnya sama itunya, IG-nya kan udah follow beliau loh. Nah itu Axel itu sekarang dia selalu jadi bintang. Ya itu menunjukkan balance antara bekerja dan berkeluarga dengan sangat baik. Jadi selamat sekali lagi. Sukses. Terima kasih Bapak Ibu penguji semuanya, Ketua Penguji Prof. Yanuar, para Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sudah hadir dalam sidang kali ini. Satu hal mungkin yang bisa saya ingat terus dan semoga teringat terus, bahwa gelar doktor ini dulu saya menganggapnya sebagai pencapaian terakhir. Namun melalui kegiatan selama kurang lebih 3 tahun di UI ini, saya disadarkan kalau sebenarnya gelar ini itu hadir dengan tanggung jawab. Gelar ini bukan titik akhir, namun titik berangkat untuk menjadi sekolah sesungguhnya melalui kegiatan riset dan lain sebagainya. Yang saya syukuri terutama dalam menuntut ilmu di UI ini adalah pembelajaran yang holistik. Kita tidak hanya dituntut untuk menjadi mahasiswa S3, tapi selayaknya dosen. Saya dilibatkan dalam berbagai kegiatan, termasuk pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Rasanya tidak banyak sekolah yang mampu memberikan experience dan atmosfer akademis sebaik ini yang saya tahu. Sehingga saya sangat bersyukur sekali boleh diberikan kesempatan
dan menyelesaikan studi di sini. Semoga kedepannya saya bisa mengemban tanggung jawab ini dan meneruskan penelusuran pengetahuan, pengembangan pengetahuan dan sebagainya secara konsisten. Terima kasih. Yang terhormat Pak Yanuar, Bapak Ibu promotor, Pak Vero, Pak Aswin, penguji, Kak Kristi, Bu hari ini. Terima kasih banyak sudah mendidik Pak Redi sedemikian hingga dan sudah mengembalikan kepada kami dengan tepat waktu. Belum ya, belum. Tapi jangan lama-lama kok dipinjem ya. Bersyukur Pak Redi bisa belajar banyak di sini dan saya yakin Pak Redi akan siap untuk mengkontribusikan ilmunya. Seperti tadi pertanyaannya Mbak Rini, berat sekali dan akan saya tagih pasti. Dan ya, terima kasih. Ini nggak cuma Pak Redi belajar dapat titel, tapi saya merasa Pak Redi dapat keluarga baru, dapat rumah yang baru juga, dan kami merasa Pak Redi nggak sendirian ngajak kami juga, saya juga merasa dapat rumah baru gitu. Semoga ikatan kita juga semakin kuat dan bermakna untuk orang banyak. Dan sekali lagi terima kasih banyak-banyak untuk kesusahannya, kerepotannya memimpin Pak Redi, dan selamat ya. Terima kasih. Oh jangan lupa satu kali lagi keluarga Pak Redi juga selamat untuk Bella, Axel, Pak Beni, Bu Beni. Monggo. Ya itu terima kasih banyak. Ya terima kasih Bapak Ibu dari saya.